berlutut di hadapan-Mu Tuhan, memohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan. Dosa dan pelanggaran kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, kami mohonkan ampun di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu nyata dan sempurna. Karena betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau menciptakan segala yang ada di dunia ini. Engkau memimpin hidup kami Tuhan. Kami mau sembahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat
ada yang lain Bapa. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, kami tidak akan goyah Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Yesus, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tidak akan goyah hati kami Tuhan, Kau tetap satu-satunya Allah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah pujian kami Tuhan, penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang bekerja di dalam diri kami semua Bapa. Ketika hati kami berserah di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau akan ada di dalam diri kami, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau akan jamah Tuhan setiap apapun pergumulan kami Bapa. Engkau akan memberikan kekuatan dan kelegaan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berkati setiap pelayan-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Otoritas sepenuhnya di dalam tangan-Mu Bapa. Jangan biarkan ada kuasa-kuasa lain yang masuk dan mengganggu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan karena Allah sumber segalanya. Ucapan syukur bagi Raja-Mu.
dinyatakan untuk kita semua, karena Allah kita sumber segalanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersembahkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu saya mengundang para petugas kolektan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami merasakan sungguh berkat-Mu Kau curahkan bagi kami Tuhan. Kau adalah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau membalas segala kebaikan-Mu Tuhan dengan bagian yang terbaik yang kami miliki, kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Berkati Tuhan setiap tangan yang terulur pada pagi hari ini maupun yang belum bisa mempersembahkan, kami percaya berkat-Mu selalu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau persatukan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku bawa korban syukur. Untuk bangkit berdiri, kita kembali akan memuji dan memuliakan Tuhan karena ada kuasa di dalam setiap pujian kita. Ada kuasa dalam pujian.
dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mempersembahkan korban tantangan pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian, Ku beri yang terbaik. Kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali kita mempersiapkan hati kita. Mari saudara buka hatimu, biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kita, supaya kita mengerti dan memahami apa firman Tuhan pada pagi hari ini, dan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau sempurna Tuhan. Kami mau berada di dalam setiap rencana-Mu Tuhan, karena rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Begitu banyak bukti yang sudah Kau berikan Bapa. Betapa besar Engkau Tuhan. Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal di kayu salib untuk menebus dosa kami Bapa. Sungguh itu pengorbanan yang luar biasa Tuhan, menjadi bukti akan kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah yang mengerti setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
dalam situasi apapun dalam hidup ini. Kami selalu butuh akan pesan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami mempersiapkan diri datang ke bait-Mu yang kudus ini untuk mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga pagi ini menjadi pagi berkemenangan dan kami pulang mendapat pemulihan dan pesannya memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun masalah yang kita hadapi, karena tidak ada manusia yang tidak mempunyai masalah, cuma kan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan baik. Situasi kondisi yang diprediksi memang dunia akan mengalami resesi secara global, bahkan diprediksi tahun yang akan datang menjadi tahun-tahun, mohon maaf mungkin tanda kutip kegelapan ya bisa jadi dunia mengalami resesi. Kita berharap bahwa kita menerima resepsi gitu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan episode yang kelima dari pesan Tuhan. Bisa ditampilkan mungkin ya episode kita. Nah, hari ini menjadi episode yang kelima, Finishing Well. Nah, coba kita buka dulu Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara yang tidak membawa Alkitab. Saudara bisa, yang bawa bisa baca saudara ya. Saya ulang, Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Tentunya Bapak Ibu masih ingat ketika Yesus di kayu salib ada 7 kata terakhir ya. Kata terakhir itu tentu di dalamnya ada pesan. Nah, pesannya ini yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tentunya nggak boleh main-main dan santai. Nah, pesan Tuhan yang kelima ini mengenai finishing well. Ketika Yesus di kayu salib akan mengakhiri misinya dari kerajaan surga. Memang banyak tantangan, banyak godaan, banyak cobaan gitu ya. Banyak tuh ya godaan, misalnya ketika Yesus puasa, digoda yang pertama kali apa? Orang kalau puasa biasanya apa? Lapar gitu kan. Iblis datang dan menggoda dan berkata, kalau engkau anak Allah, coba robah batu ini. Mau jadi britok kek, mau jadi roti lau, roti tan, segala macam gitu ya. Ada banyak roti di situ. Tapi Yesus dia nggak bergeming. Ada firman tertulis, ada sabda, jangan engkau mencobai Allah Tuhanmu. Jadi banyak godaan cobaan, harus menang saudara. Bagaimana menang? Yesus mulai dengan puasa kan, dan puasa di situ. Nah, ketika dia mengakhiri, sebelum dia berkata sudah selesai, itu ada prajurit Romawi, pasti ingat ya gambarnya waktu itu ya. Itu memberikan apa? Lewat sebatang bulu, di atasnya ada spons itu ya. Itu dikatakan kalau di sini kan cuma ditulis anggur asam. Sebetulnya dalam teks asli dalam di lapangan itu konteksnya anggur masam yang murahan, yang KW-KW gitu loh. Tapi yang paling menyedihkan sponsnya itu kan yang pernah saya jelaskan ya. Mohon maaf itu untuk nyebok itu. Aduh, itu penghina luar biasa. Tapi Yesus dia menyelesaikan dengan baik. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara ada satu kisah bagaimana ketika Esau dan Yakub mengalami perselisihan. Coba kita lihat dulu dalam kitab Kejadian pasal 27. Kejadian pasal 27 saya akan baca ayatnya yang ke-41a. Kejadian pasal 27 ayat 41a.
Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Saudara, Esau dendam sama adiknya. Karena apa? Esau tidak menerima berkat. Semua berkat diberikan kepada adiknya. Esau begitu stres, saudara-saudara sekalian. Sampai dia bilang sama ayahnya, apa enggak ada lagi ayah berkat buat saya? Enggak ada lagi warisan buat saya, masa semuanya buat adik saya? Kan kalau diurut-urutan sebenarnya kesalahan dari Esau sendiri, kalau diintrospeksi gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Ishak mendengar perkataan Esau, Ishak bilang sama Esau, tidak ada lagi berkat buat kamu. Tapi ada doa. Coba lihat doanya ya. Doanya dalam ayat yang ke-39 sampai 40a. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Udah gak ada berkat, ayahnya memberikan doa. Lihat doanya, apa katanya? Tempat kediamanmu jauh dari tempat subur, artinya tanah-tanah yang gersang, penuh dengan penderitaan, penuh dengan saudara-saudara, kita lihat Esau di sini sangat stres, makanya didendam. Tadi kita baca Esau dendam. Rupanya dalam keluarga ini ya ada pilih kasih. Bapaknya sayang kepada Esau, ibunya sayang kepada Yakub. Bapaknya siapa tadi? Ishak. Ishak lebih sayang kepada Esau. Ibunya siapa? Ribka. Ribka lebih sayang kepada Yakub. Esau bilang sama ibunya Ribka, Bu, pokoknya kalau nanti ayah meninggal saya akan bunuh tuh Yakub. Karena Ribka kan sayang sama Yakub. Ketika Esau pergi berburu, panggillah Yakub. Dek, sini dek. Mungkin dipanggil adik gitu ya. Atau kau tahu abangmu akan membunuh kamu. Sekarang kamu persiapkan diri, kamu pergi ke rumah ommu. Saudara mama pergi ke tempat saudara mama, ke tempat ommu itu. Om. Namanya Om Laban. Nah, sebelum Yakub kemudian dia pergi, Yakub kemudian didoakan oleh ayahnya Ishak. Nah, perpisahan antara Esau dan Yakub menyisakan permasalahan yang besar. Jadi ada masalah antara Esau dengan Yakub. Gara-gara Esau merasa tidak lagi ada berkat yang diberikan. Siapa enggak stres? Kalau bapaknya bilang masih ada nih berkat, itu loh tanah ada 1000 meter gitu misalnya. Oh ada nih, sini mah, dipanggil sini mah, masih ada emas enggak nih? Oh ada berlian, masih ada berlian atau emas buat kamu. Masih mending, udah enggak ada harta secara fisik gitu ya. Doanya pun Esau katanya jauh dari tanah-tanah subur. Stres saudara sekalian nih Esau. Kalau saudara menghadapi situasi ini gimana? Waduh. Tapi Esau masih ingat. Ada kata-kata yang menghibur. Coba kita lihat ayat 40b. Coba kita lihat ayat 40b, saudara. Tetapi kata Ishak ayahnya di dalam doanya, akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk dari tengkukmu. Ini yang menghibur Esau. Apa katanya? Tetapi kalau kamu berusaha sungguh-sungguh akan terjadi kelak, engkau akan mendapat berkat.
Artinya apa? Kalau engkau sungguh-sungguh sekarang mencari Tuhan, rupanya Esau ini dia tidak melaksukan firman Tuhan, tidak mendengarkan pesan Tuhan lewat ayahnya. Apa? Dia mengambil istri bukan dari sanak kerabatnya. Jadi waktu itu berlaku ya, hukum ada tuh harus mengambil dari kerabatnya ya, saudara kerabatnya. Rupanya si Esau ini mengambil istri dari Kanaan. Nah, Kanaan ini nama daerah yang berasal dari nama seseorang. Nah, Kanaan ini adalah anaknya Ham, tapi nggak pakai burger. Ham. Ham ini anaknya Nuh. Berarti Kanaan ini cucunya Nabi Nuh. Dari nama seseorang menjadi nama sebuah daerah, gitu ya. Gitu ya saudara ya, saudara ingat ini. Nah, rupanya Kanaan ini terutama bapaknya yang namanya Ham, cucunya Ham ini cucunya Nuh, itu Ham pernah dikutuk. Jadi jangan pernah untuk menikah dengan orang yang ini dalam konteks itu ya, orang-orang terkutuk itu akan menjadi keluarga yang terkutuk. Esau ke situ. Tetapi yang menghibur dia benar, kalau kamu berusaha-usaha kembali lagi mendengar pesan Tuhan, sungguh-sungguh engkau akan melempar kuk itu. Artinya berkat yang mestinya engkau tidak terima, engkau akan diberkati. Nah, Esau kemudian berusaha sungguh-sungguh. Coba kita lihat ayatnya. Masih di pasal 27 ayatnya yang ke 7 dan 8. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Dah sampai situ. Siapa Ismail? Anaknya Abraham. Saudaranya Ismail siapa? Ishak. Jadi setelah Esau tahu bahwa dia nggak boleh mengambil istri dari Kanaan, akhirnya dia mengambil istri dari siapa? Abraham. Keturunannya di situ dikatakan di sini namanya siapa katanya? Mahalat. Jadi ketika Esau menyadari, kemudian dia berusaha sungguh-sungguh mencari Allah, Allah memberikan pesan kepadanya dan dia lakukan dan akhirnya mengambil istri bukan dari Kanaan tapi dari Abraham. Nah, ketika Esau dia berusaha sungguh-sungguh mencari Allah, saudara, apa yang terjadi saudara sekalian? Maka di sini terjadi pemulihan bagi Esau. Awalnya dibilang mau dendam, mau bunuh siapa? Yakub. Yakub kemana? Melarikan diri. Namanya anak kangen sama orang tua. Akhirnya kemudian Yakub dia bilang sama istri sama anak kita ke rumah kakek, gitu. Mau ke kampung papa. Yakub bertekad mau ketemu lagi sama ayahnya Ishak. Tapi dia kan takut. Waduh, kalau saya ke rumah papa, saya akan dibunuh oleh abang saya. Pasti Yakub dia banyak berdoa karena Yakub kan dekat nih sama Tuhan. Sampai dalam pelariannya dia melihat ada tangga dari sorga ke bumi kan. Dia lihat malaikat turun naik kan. Hanya Yakub yang menerima penglihatan ini, orang lain nggak ada. Jadi kalau ada pendeta mengaku turun naik dari sorga itu bohong. Hanya Yakub saudara. Begitu dekat Yakub dengan Tuhan. Saya percaya dia berdoa supaya Tuhan bisa memulihkan, bisa kakaknya ini memaafkan dia. Dan kalau kita lihat saudara, Esau pun dia menyadari kesalahannya. Selama ini dia nggak dekat dengan Tuhan. Akhirnya dia kembali kepada Tuhan. Dia lebih sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan kehidupan Esau. Dan akhirnya dalam perjalanan Yakub berjumpa dengan Esau. Ketika Yakub melihat Esau kakaknya, dia pasti ketakutan. Dia persiapkan supaya istri anak sama ini jangan sampai mengalami pembunuhan kan.
Tapi dia sudah buat skema bagaimana terjadi, ya udah terjadi. Itu sebenarnya dalam perjalanan itu dia mulai sujud ke tanah, artinya dia merendahkan hati sungguh sama abangnya supaya menerima kemurahan. Perhatikan saudara, apa yang terjadi ketika Esau juga sudah dipulihkan. Coba kita lihat saudara, ayat pasal 33 sekarang, ayatnya yang keempat. Pasal 33 ayat yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub, didekapnya Yakub, dipeluk lehernya Yakub dan diciumnya Yakub, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ketika Yakub berjumpa dengan Esau, yang mengambil inisiatif pertama siapa menjumpai? Esau. Kenapa? Esau sudah mengalami pemulihan. Dia melihat adiknya enggak dendam lagi, tapi ada belas kasihan. Dia berlari melihat, itu adik saya, masih ganteng ya adik saya. Itu di belakang siapa tuh? Entah gue mau nanya. Akhirnya ketika udah dekat, apa yang dilakukan oleh Esau? Katanya dia mendekap adiknya. Ini kan luar biasa nih. Ketika terjadi pemulihan, Esau kemudian tidak dendam lagi kepada adiknya yang namanya Yakub. Dampaknya apa saudara? Kita melihat ayat yang ke-9. Tetapi kata Esau, masih pasal 33 ayat 9. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Rupanya Yakub ini bawa harta. Dia ingin berikan harta itu kepada kakaknya. Ketika Esau kemudian memeluk dia, mereka tangis-tangisan, udah lama kan, puluhan tahun gak ketemu. Kemudian Esau tanya, itu siapa nih? Oh itu istri saya, itu anak-anak saya gitu. Itu banyak banget harta kamu tuh ya. Ada keledai gitu ya, ada banyak bilang. Iya ini buat kakak. Dek, saya banyak harta. Coba. Dari mana Esau dapat banyak harta? Jawabannya, Tuhan berikan kepada Esau ketika Esau berusaha kembali mencari Allahnya. Artinya enggak ada yang mustahil ketika dikatakan kita enggak kerja enggak diberkati, gitu ya. Dalam pemahaman, walaupun kita enggak kerja, tapi ada sesuatu masih kita kerjakan dengan mengandalkan Tuhan. Wah ini dengan gaji segini kayaknya enggak cukup. Tidak ada yang mustahil Tuhan bisa mencukupi. Kayaknya ini penyakit saya nggak bisa sembuh. Enggak ada mustahil penyakit itu bisa disembuhkan. Dengan catatan kita terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Esau mematahkan kuk yang sebetulnya dia nggak terima berkat itu. Tapi dampaknya ketika dia kembali berusaha sungguh mencari Allah. Tadinya kan enggak gitu ya. Apa katanya? Aku punya banyak dek. Nggak perlu buat aku, udah buat kamu. Satu lagi kita baca ayatnya ya. Ada lagi ayatnya di Kejadian pasal 36 ayat 7. Nah, pasal 36 ke depan, ayat yang ke-7. Sebab harta milik mereka terlalu banyak. Ini kan Esau dan Yakub ya. Sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Mereka di sini Esau dan Yakub. Nah, ini ketika terjemahan Tuhan memberkati bukan hanya Yakub tapi juga siapa? Esau. Mereka melakukan finishing well. Memang kadang-kadang di dalam kita nggak perlu skop luar dalam keluarga gitu ada gesekan, ada ini soal harta lah, ada banyak hal gitu ya. Kita harus menyelesaikan diri dengan baik. Esau dan Yakub dia menyelesaikan dengan baik. Kata kuncinya apa tadi? Coba kita lihat satu ayat yang kita baca, setelah itu kita akan masuk dalam doa. Kitab Hosea, nah ini yang paling jarang dibaca kali ya. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Kitab Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan,
seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Marilah kita mengenal. Oh, saya udah mengenal Tuhan. Apalagi katanya, berusaha sungguh-sungguh. Jangan-jangan selama ini nggak sungguh-sungguh nih, main-main. Sekarang harus kita sungguh-sungguh. Ketika kita sungguh-sungguh, bukan hanya mengenal tapi mencari Tuhan lewat doa-doa, lewat ibadah kita. Perhatikan, Tuhan akan memberkati kita karena apa? Ia pasti muncul seperti fajar. Itu kan fajar kan menghangatkan sifatnya. Ketika kita lagi dingin, sakit apapun gitu ya, Tuhan memberikan kita apa? Kekuatan, kehangatan di sini sudah. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Ini berkat ya, seperti hujan pada akhir musim yang mengirim. Berkat itu tepat datangnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya tidak ada yang mustahil kita melakukan finishing well. Ada sesuatu yang orang bilang apapun, dokter bilang udah divonis 3 bulan. Maaf Pak, ya Bapak perbanyak ibadah, doa. Enggak lah, ya Bapak 3 bulan nih usianya setelah ini ya. Nanti ya bikin pesan-pesan dah gitu ya. Wah, stres kan kalau nggak mempersiapkan diri. Perhatikan, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Tuhan memberkati. Demikian pesan Tuhan yang kelima hari. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Terkadang kita merasa terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan alami. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat. Dia mengerti, dia peduli, dia mengerti, dia peduli persoalan terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang alami. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa bahwa jalan yang kita hadapi jalan buntu, gak tahu mau kemana. Hari ini Tuhan buka jalan itu. Masih ada mukjizat saudara. Apapun masalah yang saudara hadapi, mari kita berusaha sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mengenal dan mencari. Tuhan akan hadir. Tuhan akan memberkati kita.
Tuhan akan menyembuhkan penyakit kita. Dan sudah pulang hari ini mendapat kemenangan dan pemulihan. Nyanyikan lagu sekali lagi, refnya saja. Kita akan masuk dalam doa. Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat. Terima kasih untuk pesan-Mu pada hari ini Tuhan. Sekaligus mohon kiranya ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami jika selama ini kami masih main-main ikut Engkau. Kami belum berusaha sungguh-sungguh mencari Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami sudah melihat bagaimana pesan-Mu tentang kehidupan Esau dan Yakub. Tuhan telah memulihkan mereka. Kami percaya Tuhan, pada pagi ini Engkau juga akan memulihkan kami, memberkati kami, menyembuhkan kami ketika kami mulai berusaha sungguh-sungguh mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, materaikan dalam hati kami. Pada akhir zaman ini kami lebih berusaha sungguh-sungguh. Mampukan kami lewat doa-doa kami, lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kembali kami akan menikmati berkat melalui sakramen perjamuan kudus. Mohon sekali lagi ya Tuhan, layakan kami, kuduskan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga sakramen ini akan memulihkan dan kami pulang, kami terima kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Kambing Agung, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan dan kembali berkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya selalu mengingatkan bagi yang belum dibaptis untuk tidak mengambil dulu sakramen ini. Pasti sesuatu kan ada syaratnya gitu ya. Kalau kita sudah paham, is okay. Nah, itu sebabnya bagi saudara yang sudah terima baptisan, sudah bisa mempersiapkan diri, dan kita semua yang tidak dibaptis ya juga mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita kembali sama-sama menyanyikan satu pujian, Dia Yesus. Saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mengundang Bapak Ateng, Ibu Bram, dan Bapak Wahyudi untuk sama-sama kita melayani Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal lamanya bagi Dia. Segala pujian bagi
Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Mari kita persiapkan roti di atas tangan kanan kita. Kita buka masker kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Yesus mengambil roti. Sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kita mempersiapkan diri untuk mengangkat cawan di atas tangan kanan kita. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus bersabda, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang baik. Kita nyanyikan lagi lagu sekali lagi, Dia mengerti, Dia peduli. Kita akan masuk dalam doa ucapan syukur. Refnya saja. Dia mengerti, Dia peduli persoalan terjadi. Dia mengerti, Dia peduli. Namun satu yang Dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dan hari ini dan pagi ini kami bertekad berusaha sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami percaya sehingga mukjizat itu nyata dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penuh ungkapan syukur kami sambut pesan-Mu dan berkat-Mu ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah kembali diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengar warta jemaat, kita akan
berdoa dulu dan mengundang yang ulang tahun bulan Agustus. Iya. Mari Bapak Ibu yang Agustus ulang tahun siapa saja bisa maju ke depan, kita akan dukung dalam doa. Mohon maaf bisa madep ke mimbar. Silakan yang ulang tahun bulan Agustus Bapak Ibu maju ke depan. Ya, yang di atas silakan turun. Ya. Terima berkat lewat doa. Selesai ibadah nanti ada bingkisan, Bapak Ibu bisa menerima gitu ya. Atau yang tidak hadir hari ini nanti keluarganya bisa dititipkan, atau mungkin kalau ada keluarga nanti minggu depan akan diberikan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita adalah anggota keluarga besar GBI Rawajaya. Kita harus mendukung saudara-saudara kita dalam doa ya, memberikan support. Hari ini kita berbahagia rekan-rekan kita berulang tahun. Mari kita dukung dalam doa, kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kanan kita kepada mereka. Saya akan pimpin dalam doa. Mari bersatu dalam doa. Kami bersukacita Tuhan, jika bulan Agustus ini Engkau telah tambahkan 1 tahun kembali untuk rekan-rekan kami, saudara kami, orang tua kami. Dan hari ini Tuhan menjadi hari yang berbahagia bagi mereka dan juga bagi kami sekalian. Itu sebabnya sebagai saudara-saudara kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka, anugerahkan kesehatan yang prima, perlindungan-Mu selalu nyata dalam hidup mereka, sehingga mereka aman dalam perlindungan-Mu. Mereka Tuhan memberkati. Tambahkan iman mereka, semakin setia iring Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami agung, kami sudah berdoa untuk mereka. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengaturkan selamat ulang tahun ya. Mari kita nyanyikan satu pujian. Panjang umurnya, panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Satu kali lagi. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Atas nama GBI Rawajaya, saya mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati, tetap setia iring Tuhan. Bapak Ibu Saudara, informasi yang pertama kita lihat tayangan dulu ya. Oke. Hai Besti. Shalom teman-teman. Udah kangen kan sama ibadah Yud? Ibadah Yud bakal balik lagi nih buat teman-teman semua tanggal 14 Agustus pukul 12 siang. Jangan lupa ajak teman-temannya ya untuk ibadah bersama-sama. Teman-teman yang datang ke ibadah Yud wajib banget nih pakai masker dan udah vaksin yang ketiga. Bukti fotonya bisa kasih ke Kak Ica ya. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. See you Besti. God bless you.
Mari beri kemuliaan bagi Tuhan untuk kemajuan youth dari GB Rawajaya. Jadi informasinya mulai minggu besok youth tidak lagi ibadahnya Sabtu tetapi hari Minggu jam 12 siang. Itu ya. Nanti diinformasikan kepada seluruh youth hari Minggu kedua, 3 dan 4 itu ibadahnya jam 12 siang. Tapi setiap minggu pertama digabung dengan umum untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Gitu ya. Minggu pertama saja gabung dengan umum untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Nah, minggu kedua, 3, 4 ada 5 ibadahnya jam 12 siang. Nah, itu informasinya. Jadi Bapak Ibu tolong informasikan mulai minggu yang akan datang. Gitu ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, nanti siang ada rapat tengah tahun. Ada beberapa keputusan yang mungkin ada perubahan seperti youth ya, ini ada kenapa dirubah gitu ya dan sebagainya. Nah, kita akan bicarakan nanti juga ada WBI gitu ya. Nah, saya berterima kasih untuk seluruh dukungan doa untuk rencana rapat tengah tahun kita yang seharusnya minggu lalu tapi diundur pada hari ini. Dukung dalam doa saudara ya. Ada beberapa program yang kita mau jalankan. Kita andalkan Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, selalu diinformasikan, nah ini saya akan ulang seminggu pertama ini, bagi Bapak Ibu yang keluarga familinya yang bukan anggota Rawajaya ingin ibadah di sini, tolong didaftar dulu ke Bapak Ateng. Kalau youth nanti tolong ke Ica. Berharap ibadah youth pun kalau yang baru dan belum didaftar, belum ngomong, jangan diizin dulu karena kita sedang menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Kita jaga aja, nah, apalagi kalau dijaga. Jadi saya berusaha menjaga jemaat di sini untuk selalu ya kita sehat. Makanya juga kan tadi kan disemprot juga gitu ya. Nah, saya ngomong juga. Jadi tolong kalau yang mau ikut ibadah di sini daftar dulu. Jadi jangan hari ini langsung datang gitu ya. Beberapa kali kejadian tadi juga ada lagi gitu ya. Saya sama Pak Ateng sempat memberikan informasi. Kita data dulu nama dan kita kasih tahu persyaratannya apa gitu kan. Jangan nanti dia lagi sakit apa mau didoakan datang ke gereja gitu. Nah, ini kan hanya gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Saya tetap menjaga saudara sehat di sini. Nah, itu sebabnya daftar dulu gitu ya Bapak Ibu siapa saja. Nah, kalau hari ini daftar berarti minggu depan baru bisa ibadah di sini. Youth juga gitu ya. Ya, kita tahu nanti persyaratannya apa, harus diinformasikan. Gitu. Kita punya tata tertib. Kadang-kadang ada gereja-gereja yang tidak mengedukasi. Kalau saya tetap mengedukasi di sini. Begitu, jadi nggak bisa sembarangan. Misalnya mau dibaptis di gereja sini, saya bilang wah kita nggak bisa kalau bukan anggota. Kok di gereja sana bisa? Ya kalau gereja sana bisa, kenapa gereja sana? Kenapa mau kemari? Ya saya kick balik lagi begitu kan? Dia nggak bisa jawab. Nah ini yang perlu saya selalu informasikan. Kemudian yang berikutnya yang keempat Bapak Ibu saudara sekalian, saya berharap terus kita jaga kesehatan karena kan sekarang lagi cukup merebak juga ya. Ini COVID yang apa sih yang baru ini lah. Ya memang harus kita jaga kesehatan kita. Sehat rohani, sehat juga jasmani. Kemudian yang kelima, terima kasih saudara yang setia dalam mengembalikan persepuluhan, setia memberikan korban tantangan dan sebagainya. Doa kami Tuhan memberkati saudara yang berlipat kali ganda. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita gabung dulu ya selama bulan ini hanya jam 6 pagi ya. Kita ibadahnya satu kali jam 6 pagi. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, ajaib. Tiada seperti
tiada seperti, tiada seperti Engkau. Sungguh dahsyat dan luar biasa. Di dalam perjalanan hidup kami mengalami dan menemui jalan buntu, Engkau memberikan jalan keluar, karena bagi-Mu ya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bisa jadi selama ini kami bermain-main untuk mencari Engkau dan mengenal Engkau, tapi hari ini kami bertekad kami akan lebih berusaha sungguh-sungguh mencari Engkau, baik lewat doa-doa kami, pembacaan Alkitab di rumah kami, maupun ibadah di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah hari ini. Seluruh pemain musik, para singers dan WL, tim penyambut tamu, tim kolektan, tim perjamuan kudus, petugas LCD, semua yang telah melayani hari ini, kami dukung mereka di dalam doa, termasuk petugas multimedia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati segala aspek kehidupan mereka. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu semakin setia melayani-Mu, semakin berhasil di dalam Engkau. Hari ini kami juga berdoa untuk orang tua kami yang berusia emas, yang ada di gereja, mau yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Dan inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan anugerahkan kesehatan yang prima dalam usia emas mereka, kekuatan yang baru, berkati hidupnya. Kami berdoa juga untuk anak-anak cucu kami. Tuhan kirim selalu malaikat dari sorga menjaga, melindungi, sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka menjadi anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Campur tangan untuk sebentar, kami staf gereja-Mu akan mengadakan rapat tengah tahun. Berikan kami hikmat untuk menjadikan banyak-banyak jiwa dimenangkan bagian surga. Kami andalkan Engkau setiap program kami enggak mampu tanpa Engkau. Berikan kami kesehatian kebersamaan hal ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Mari Tuhan lindungi, sehingga NKRI aman dalam perlindungan-Mu. NKRI Tuhan berkati. Pak Jokowi bersama staf menteri, dengan pejabat yang dekat dengan kami RWRT, Tuhan juga lindungi, berkati hidup mereka, memimpin negara ini dengan penuh rasa hormat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya berkatilah seluruh jemaat sidang jemaat-Mu yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban, tantangan, yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Hamba dukung doa dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu senantiasa mengalir, baik berkat rohani dan berkat jasmani, menyertai seluruh kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami yang agung, kami sudah berdoa dan menutup ibadah ini. Haleluya. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman, menerima berkat khusus dari surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung, karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini, hari ini, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
mengasihi Bapa di dalam surga.